Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Quran itu bilang, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka semua, terlebih adalah anak muda, untuk dekat kepada Allah dengan cara-cara yang penuh hikmah. Apa itu hikmah? Pertama adalah dengan kecerdasan. Yang kedua, hikmah itu artinya dengan kebijaksanaan. Dan yang ketiga, hikmah itu artinya dengan kreativitas. Nah, kali ini kita sedang melakukan dakwah bil hikmah itu, yaitu dengan kreativitas mengajak anak muda untuk memakmurkan masjid, bukan hanya melalui ngaji di dalam masjid, tapi juga ngaji di luar masjid. Nah, ngaji yang kita lakukan hari ini sebenarnya perpaduan antara mengaji dan mengkaji. Mengaji adalah apa yang kita pelajari saat ini, dan mengkaji artinya adalah mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita ketahui bahwa teladan kita semua, Nabi Muhammad adalah seorang yang menjalankan hobinya dengan baik. Beliau diriwayatkan adalah hobi memanah, hobi berkuda, dan hobi memanjat tebing atau memanjat gunung. Dan buat yang sudah pernah umroh dan pernah naik ke Gua Hiro itu tahu persis bagaimana fisiknya Nabi itu tidak seperti cucunya yang baru beberapa menit saja itu sudah ngos-ngosan. Serius. Saya kan pernah naik Gua Hiro ya. Jadi saya tuh pernah naik Gua Hiro. Gua Hiro itu sekarang kan kalau naik udah banyak yang jualan makanan dan minuman. Di perjalanan tuh banyak makanan dan minuman. Kemudian naiknya juga gampang karena udah pakai tangga. Kemudian bisa istirahat kapan aja. Dan naik ke sana, setelah itu kita foto-foto, kemudian sholat sunnah atau sholawatan, turun lagi. Setelah turun, saya itu langsung sakit. Karena saking capeknya naik ke Gua Hiro. Padahal dengan segala kemudahannya. Sedangkan Nabi Muhammad melakukan itu selama 40 hari. Tanpa fasilitas, dengan segala kesulitan, dan di atas itu semalaman untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangankan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah itu setiap hari ngirim makanan dan minuman ke Nabi Muhammad naik ke Gua Hiro. Dan beliau tidak sakit. Itu menunjukkan bahwa keduanya ini pasangan yang menjaga kesehatannya. Dan menjaga kesehatan dalam Islam itu bukan cuma soal meneladani Nabi Muhammad dan menjaga fisik kita, tapi itu bentuk syukur atas karunia kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ingat kata Nabi Muhammad, nikmat terbesar itu adalah iman, terkecil itu adalah harta, dan yang menengah itu adalah kesehatan. Nah, nikmat kesehatan ini adalah salah satu nikmat yang sering kita lupakan selain waktu luang. Alhamdulillah hari ini kita merasakan nikmat itu. Sebagai bentuk syukur kita menjaga nikmat itu, menjaga nikmat kesehatan. Dan ingat, syukur itu lawan katanya kafir. Makanya kata Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur berarti kamu tidak kafir. Karena itu orang yang diberikan amanat oleh Allah berupa kesehatan salah satunya, tapi tidak bisa menjaga dengan baik, berarti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Artinya ada kekafiran di hati dan di pikirannya. Alhamdulillah ngaji sokar ngajak kita buat bersyukur sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh raga, agar kita betul-betul menjadi hambanya yang dikaruniai rahmat oleh Allah. Dan terakhir sebelum saya menutup, main mini soccer ini ada banyak pelajaran Islamnya. Salah satunya, ini kalau bukan Habib Industri gak kira bisa gini. Tahu nggak? Kafir itu artinya apa? Menutup. Kata Al-Quran, kafir itu menutup artinya. Diserap ke bahasa Inggris menjadi cover. Artinya cover itu menutup buku. Buku itu kan ditutup pakai cover. Kalau kita bepergian, pakaian kita ditutup pakai koper. Betul. Yang menutup gawang adalah semuanya itu kafir. Serius. Semuanya itu akar katanya satu, kafir. Artinya kiper itu menutup gawang, koper itu menutup pakaian, kemudian cover itu menutup buku. Dan kafir artinya orang yang menutup pikiran, hati,
mata, telinga, dan semua yang dibuka oleh Allah potensi sehingga kemudian tidak masuk cahaya kebenaran kepada dia. Ada orang nasihati nutup telinga, ada orang ngasih teladan menutup mata, ada orang berzikir menutup hati, ada orang memberikan pelajaran menutup kepalanya. Termasuk juga jangan pernah menutup jalan orang lain. Dan di antara jalan itu adalah jalan untuk bertaubat. Jangan ada orang mau taubat, wah gak bisa, dosa kamu udah kebangetan. Gak ada. Sebesar apapun dosanya, kata Allah dalam Al-Quran, rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa itu. Dan pelajaran kedua adalah kalau kita main dari tadi, yang meluit-meluit itu adalah wasit. Wasit itu diambil dari kata bahasa Arab di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan kamu umat Islam ini dijadikan umat yang seperti wasit. Artinya apa? Wasit itu melihat dan menilai dari tengah. Gak condong ke kanan, gak nepotisme ke kiri. Dia melihat dan menilai dari tengah. Jadi semua kelihatan, gak pilih kasih. Tapi wasit itu tetap berpihak. Artinya siapa yang benar dibenarkan, siapa yang salah disalahkan. Kecuali wasit Bahrain. Itu wasit tersesat. Tapi artinya apa ya? Artinya bahwa Islam mengajarkan kita untuk seperti wasit. Apa seperti wasit? Pertama, menilai dari tengah, jangan berpihak. Yang kedua, berpihaklah kepada yang benar, jangan yang salah. Dan yang ketiga, di tengah. Umat Islam itu umat pertengahan, jangan berlebihan. Orang salah disalahkan tapi jangan berlebihan. Orang benar dibenarkan tapi jangan sampai fanatik. Yang salah ditegur tapi jangan sampai dibenci dan diolok-olok. Yang benar dijunjung tapi jangan sampai lupa diri hingga mengkultuskan dia secara berlebihan. Islam itu intinya di tengah-tengah, tidak miring kanan, tidak miring kiri, tidak berlebihan dalam segala hal, karena berlebihan dalam agama pun dilarang. Ada satu orang anak muda mau mengikuti hingga melebihi Nabi Muhammad sehingga dia puasa tanpa makan sahur. Akhirnya bukan imannya yang naik tapi asam lambungnya yang naik. Maka kata Nabi, jangan berlebihan dalam beragama. Sebagaimana kata Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah gak suka segala yang berlebihan termasuk dalam beribadah. Makanya dalam Al-Quran, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kamu, bukan semaunya, bukan seharusnya. Gak usah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Oh, saya belum berkerudung, padahal teman sekelas saya udah berkerudung. Enggak, kerudung bukan cepet-cepetan. Yang penting kerudungnya dari hati, sehingga sekali pakai kerudung menutup semuanya dan tidak dibuka lagi. Gak dulu-duluan, gak cepet-cepetan, gak banyak-banyakan. Yang penting kita berjalan selangkah demi langkah sesuai dengan hati kita, pikiran kita, menjalani spiritual journey, perjalanan spiritual kita masing-masing. Gak usah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ojo dibanding-bandingke. Wih, Habib Jawa. Siap. Oke, itu mungkin ya dari saya. Seneng banget. Serius ya, hari ini saya seneng banget. Kayak punya pengalaman baru. Saya itu udah pernah ceramah dimanapun. Saya pernah ceramah di gunung. Di salah satu gunung di Bogor itu pernah bikin pengajian di gunung. Saya kira kan bukit ya. Gak taunya gunung beneran. Itu capek betul, serius. Kayak hari ini nih saya berasa terjebak saya. Capek betul, saya kayak mau muntah. Anda enak ya, main lagi. Kata saya, Terus, tapi alhamdulillah masuk satu gol. Kemudian saya pernah dakwah di pantai, di Banyuwangi. Jadi ada pembukaan pantai, itu ngundangnya bukan dangdut, ngundangnya Habib. Mungkin karena mereka takut ya. Kalau dibikin maksiat, entar kena tsunami katanya. Ada pembukaan salah satu pantai di Banyuwangi, saya itu diminta berdakwah di sana. Kemudian saya pernah dakwah di rumah sakit, bayangin. Orang di rumah sakit ya, ke dokter, ke tabib. Tabib itu artinya dokter. Ini malah ke Habib. Pernah. Kemudian pokoknya semua hal yang kreatif insya Allah sudah pernah saya jalani dalam dakwah. Dakwah di kafe, dakwah di tempat-tempat yang diidentikan dengan kemaksiatan dan sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini melengkapi, menyempurnakan
jalan dakwah saya dan jalan ngaji Masjid Al-Akbar, yaitu dakwah dan ngaji soccer di lapangan mini soccer. Semoga yang mini hanya lapangannya, tapi hikmahnya selalu maksimal. Amin. Terima kasih teman-teman, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ini jadinya olah batin bukan olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.